Pak Jenderal Nur Faizi, beliau pendiri Senkom, itu sudah menantang pusat waktu itu. Coba tolong dikeluarkan mubalek paku bumi itu, yang katanya mangkul mustad mutasil, ya toh, sesuai dengan ajaran Mekah Madinah, dikeluarkan semua. Kita coba konfrontasi dengan 3 ustadz kita yang sudah dikeluarkan karena berbeda kepahaman. Nanti moderatornya MUI atau ulama dari Mekah. Itu sudah ada tantangan seperti itu. Tetapi dari pihak Islam Jamaah tidak menggubris, tidak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Ikhwani fillah, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Syukur kepada Allah dengan afdoli syukri, syukur yang paling utama, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk ijtima, berkumpul di Baitul Karim, ya, rumah yang mulia. Okay. Jadi kita diberikan oleh Allah untuk kesempatan untuk berkumpul. Ma'asyiral muslimin, pertemuan orang iman dengan orang iman itu pertemuannya saja diberkahi oleh Allah. Apalagi pertemuan itu ditambah atau diisi dengan kita saling mengingatkan, saling bertawasi. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berwasiat terhadap kebaikan dan berwasiat terhadap kesabaran. Berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Apa ada wasiat yang tidak benar? Apa ada wasiat yang batil? Nah, ini mungkin nanti akan kita sedikit jelentrahkan atau kita sedikit kita uraikan. Jadi, ana pada kesempatan hari ini sangat bersyukur sekali karena bapak-bapak di sini dan ibu-ibu juga mau istilahnya tabayun, ya, tabayun. Jadi kalau menurut saya orang yang bijaksana itu, Pak, memutuskan segala keputusan apapun itu dari dua belah pihak. Ya, selama ini kita yang masih di dalam Islam Jamaah atau Jokam, sampean sampun ngetos sudah tahu semua yang didoktrinkan, ya, bahwasanya kepahaman kita itu surga neraka, jamaah surga, luar jamaah neraka, kan gitu. Kemudian yang masih di dalam itu dianjurkan untuk jangan bergaul, jangan berhubungan dengan orang-orang yang berubah kepahaman, karena kepahaman mereka itu sudah melenceng, tidak sesuai mangkulnya dulu, kan ngoten nggih. Itu versi dari satu pihak. Tetapi kita sebagai orang yang mempunyai akal dan hati nurani, harusnya nanti dipertimbangkan itu keputusan apapun itu setelah ada pembandingnya, ada pihak yang lain. Nah, ini saya sangat senang bapak-bapak semua di sini itu ibaratnya di sisi lain sudah menerima yang di dalam Islam Jamaah seperti itu. Cobalah kita yang dituduh berubah kepahaman itu seperti apa sih sebenarnya. Nanti setelah kita sampaikan, setelah kita ibaratnya kita uraikan, monggo digalih kiambak-kiambak atau silahkan dipikir sendiri-sendiri dan diambil kesimpulan dengan tanpa doktrin, ya, dengan pikiran yang jernih, hati nurani yang jernih, silahkan diputuskan nantinya. Saya ibaratkan seperti pengadilan itu, Pak. Di pengadilan itu kalau mencari kebenaran itu dari pihak A didatangkan, dari pihak B didatangkan, bahkan dikonfrontasi. Kami dulu setelah pergerakan hijrah itu awalnya namanya Pak Jenderal Nur Faizi, beliau pendiri Senkom, itu sudah menantang pusat waktu itu. Coba tolong dikeluarkan mubalek paku bumi itu, yang katanya mangkul mustad mutasil, ya toh,
sesuai dengan ajaran Mekah Madinah dikeluarkan semua. Kita coba konfrontasi dengan 3 ustadz kita yang sudah dikeluarkan karena berbeda kepahaman. Nanti moderatornya MUI atau ulama dari Mekah. Itu sudah ada tantangan seperti itu. Tetapi dari pihak Islam Jamaah tidak menggubris, tidak berani. Masyiral muslimin, kebenaran itu selalu berani untuk diuji, diverifikasi, kemudian ibaratnya diuji lah. Selalu, karena kebenaran itu pada hakikatnya akan semakin benar, semakin kelihatan benarnya. Kemarin saya contohkan ini. Kalau saya beli emas ini, cincin emas ini, istri saya beli di pasar atau toko emas gitu, sama penjualnya dibilang, Bu, ini cincin ini murni 24 karat, murni ini, asli murni. Tetapi jangan ibaratnya jangan takoke teng toko emas mriko, pun jenengan pokoknya yakin mawon niki murni, saking kula murni 24 karat. Sek mriko niku pun mboten murni. Nah, ampun diuji teng mriko, ampun mang tekoke tukang bakul mriko, bakul emas mriko ampun. Pokoknya pun percaya mawon teng lho. Ibaratnya ngoten nggih. Nah, kira-kira pendapat dari seseorang yang digitukan menika, niku percaya napa mboten? Enggak percaya. Sangat ragu loh. Ini enggak mungkin ini. Saya tanya ke posisi nek ada seperti itu sampean pripun? Yo ragu Mas, yo harusnya yo kalau memang asli di kemana saja nggih? Berani. Itulah prinsip kebenaran. Makanya harusnya seperti itu. Nah, harapan kita setelah yang saya utarakan tadi, Bapak-bapak sudah mendengar nanti dari kami, dari juga Insya Allah Ustadz Budi, Ustadz Wawan nanti akan menambahkan. Silahkan digali sendiri. Karena ini urusan akhirat, Bapak-bapak. Dulu kita di Islam Jamaah, karena saya juga mantan, saya juga 33 tahun, 34 tahun dari lahir. Istri saya juga, adik saya juga dari lahir semua. Bahkan urusan dunia pun kadang kita sampai nekok-nekok kayak gitu. Tuku boto ibaratnya, beli pasir aja harga di toko ini berapa, harga di toko ini berapa, kan ngoten kan? Apalagi ini masalah akhirat, masalah keyakinan. Gitu. Harusnya kalau orang yang tidak terdoktrin, coba sing diarani berubah kepahaman itu kayak apa sih, coba nanti tak putus sesuai sing ibaratnya yang sesuai dengan yang tak kira benar kan gitu kan. Nah itu saya alhamdulillah malam ini sangat senang sekali. Tadi pagi ditelepon Ustadz Wawan karena bapak-bapak mau tabayun kepada kami. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan yang pertama, kita ini hidup hidup di dunia ini diqadar oleh Allah. Yang pertama dikasih oleh Allah, namanya kalau kita pelajari itu adalah marotib dinul Islam. Tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan agama Islam. Yang pertama apa? Islam dulu. Kita dikasih Islam sama Allah. Yang kedua, iman. Dikasih iman. Yang ketiga, ihsan. Ini bahasan ini tidak di dalam Islam Jamaah jarang sekali. Coba. Iman apa? Islam apa, Bapak-bapak? Pernah nggak di dalam Islam Jamaah panjenengan itu dijelentreh ke Islam itu apa? Islam yo beriman, berbaiat, bertoat, ngoten nggih. Pokoknya jamaah, ngoten nggih. Tetapi guru-gurunya Pak Nur Hasan di Mekah Madinah itu tidak seperti itu. Islam itu tidak seperti itu. Cuma nanti setelah begitu kita kaji kitab-kitab yang dari beliau, ya kitab-kitab dari Syekh Umar Hamdan yang dulu dikajikan ke Pak Nur Hasan katanya, itu ternyata tidak seperti itu. Islam itu maknanya al-istislamu lillah bitauhid wa inqiyadu bito'ah wa baru'atum minasirki wa ahli. Kayaknya kalau sudah di dalam jamaah itu mengartikan itu kayaknya sudah bisa semua. Al-istislam apa, Pak? Menyerah. Islam itu istislam, menyerah. Lillah kepada Allah, bitauhid dengan tauhid. Nah ini agak jarang nih, kata tauhid ini di Islam Jamaah bahkan tidak pernah ya, bahkan tidak pernah bitauhid itu. Tauhid itu esanya Allah. Nanti insya Allah kita kenalkan. Karena sebenarnya kalau kita pelajari, yang menjadi kunci surga itu tauhid. Bukan berjamaah, berbaiat, bertoat, bukan. Ya. Tauhid itu adalah esanya Allah.
Wa ingqiyatu bitoah. Ingqiyat itu apa, Pak? Kalau di Jogja, ingqiyat itu tunduk. Tunduk dengan ketaatan. Jadi tunduk perintah Allah, larangan Allah dihindari sesuai apa itu dengan ketaatan kita. Sakpol ketaatan kita. Nggih. Wa baro'atum, baro'ah. Baro'ah kan biasa, lepas tangan, lebaran. Minasirki, dari kesirikan. Wa ahli, dan pelaku-pelaku kesirikan. Niku Islam seperti itu. Bukan Islam berimam, berbuat, bertoat. Islam itu menyerah kepada Allah dengan esanya Allah, tunduk dengan peraturan Allah, tidak mau syirik, dan menjauhi pelaku-pelaku syirik. Itu Islam. Nah, nanti tauhid ini kebalikannya dengan syirik. Kalau tauhid adalah mengesahkan Allah, kalau syirik menduakan Allah, mensekutukan Allah. Ancaman syirik ini luar biasa. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas nggih? Allah itu tidak mengampuni orang-orang yang mensyirikkan. Nggih, nek syirik sudah bakal diampuni kecuali ada kesempatan hidup dan tobat ya. Tapi kalau nanti mati itu nggih, sampai matinya masih kesyirikan, itu Allah tidak mengampuni. Dan Allah mengampuni orang-orang yang berbuat selain syirik. Sekarang berzina, syirik mboten? Mboten. Merampok, berjudi, syirik mboten? Mboten. Itu ada kesempatan diampuni oleh Allah. Ya, ada kesempatan. Nah, nanti mungkin kita jelaskan lagi. Yang kedua, iman. Tadi Islam sudah sedikit, tapi nanti di materi saya insya Allah akan kita lebih terangkan lagi. Tadi iman sudah, Islam. Napa Islam? Oh, Islam. Sekarang Islam sudah, iman. Napa iman? Iman itu percaya gitu, tapi iman itu dalam takriful kitab-kitab yang sudah makhluk namanya tasdik biqolbi, membenarkan dalam hati. Nek wong jenenge percaya kan watine membenarkan toh, gitu. Tasdik biqolbi, wa qaulan bilisan. Kemudian dia mengucapkan dengan lisannya. Wa amalan bil arkan. Nggih. Jadi dia itu membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan. Setelah dia mengimani bahwa Allah itu la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat dan mengamalkan. Mengamalkan ini ya tentunya kalau sudah mengakui Tuhan itu Allah, ya toh, ya tidak melakukan kesyirikan. Nggih. Wa amalan bil arkan, ada yang menambahi di dalam beberapa kitab wajawarih dan anggota-anggota tubuh, mengamalkan dengan anggota-anggota tubuh. Itu iman sudah, Islam sudah, iman sudah, ihsan. Ihsan ini ternyata marotib yang paling tinggi, Bapak semua, Bapak Ibu semua. Tingkatan yang paling tinggi, yaitu yang namanya ihsan itu antak budullah ka'anaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah terus. Sudah belum ini? Jadi ibadah kepada Allah itu kita merasa melihat Allah terus di depan mata kita. Jadi kita begitu dekat dengan Allah. Itu level ihsan. Wa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dia merasa bahwa Allah melihatnya. Niku juga level ihsan. Sudah belum ini? Tapi kita tidak tahu. Masing-masing pribadi-pribadi itu tidak bisa mengejat atau menghukumi, wah kamu sudah ihsan, udah belum. Karena ihsan ini urusannya hati. Gitu. Nah, ini mungkin kalau kita gambaran ulama-ulama ya, yang di Mekah Madinah itu begitu tawaduknya, begitu khusyuknya, mungkin beliau-beliau ya mungkin sudah level ihsan. Orang yang ihsan ini namanya muhsin, ya, orang yang sudah sampai level ihsan. Insya Allah itu ya. Jadi kita yang selama ini harus tahu yang namanya iman, Islam, iman dan ihsan. Terutama adalah tauhid. Nanti kita jabarkan lagi masalah tauhid. Karena tauhid ini adalah a'dhamu ibadah. Ibadah yang paling tinggi tingkatannya. Jadi sudah dibuka, tafadhol, monggo kita mulai kaji, yaitu taksim syariah. Tafadhol Ustaz, monggo. Maaf ini sebelumnya tolong jenengan perkenalan mungkin ada Oke. belum kenal. Oh iya. Kalau saya sih sudah kenal. Mungkin ada bahasa dulu kita. Nah. Dengan jawaban. Nggih. Monggo. Nah, tafadhol. Jadi nggih, afwan ini tadi ana menyampaikan langsung
apa itu sedikit mau itu. Nah ini kita kenalan dulu. Katanya nggak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan nama Ana Sanjaya. Masyaallah muslim semua. Ana berasal dari Solo. Saya bukan Sanjaya motor ya. Oh, bukan Sanjaya. Kemudian saya berasal dari Solo. Kemudian ini saya bawa keluarga dan adik saya yang sudah hijrah semua. Alhamdulillah. Dan Ana sama adik saya ini dan semua dulu dari keluarga Islam Jamaah semua. Kemudian mulai dari tahun 2018 itu sejak maklumat pertama kami sudah mulai goyah. Karena di pikiran Ana begini. Ini saya ceritakan saya ya. Jadi saya dulu itu sebelum hijrah itu memang sudah punya keyakinan seperti ini. Pak Nur Hasan itu belajar di Mekah. Katanya kan dulu. Mungkin nggak Pak Nur Hasan itu belajar sendiri di Mekah itu, di Darul Hadis itu? Mungkin nggak? Mungkin. Di sana itu sekolah itu belajar di apa itu gurunya Syekh Umar Hamdan atau Syekh Abdul Samad Abdul Doir, belajar di madrasah sendiri. Nggak mungkin. Di kelasnya itu banyak sekali. Banyak sekali teman-temannya dari berbagai negara. Karena Darul Hadis itu ya terbuka. Semua penuntut ilmu bersatu di situ, jadi satu untuk menuntut ilmu. Ribuan. Nah, waktu saya masih di dalam Islam Jamaah dulu, waktu remaja ya, itu saya punya pikiran seperti ini. Jadi berarti kalau kita sekarang anggapan kita sekarang ini Jamaah Pak Nur Hasan atau Jamaah Islam Jamaah ini benar sendiri, ya perlu dipertanyakan. Karena dulu satu yang belajar di Mekah, seletingnya Pak Nur Hasan itu kan juga banyak. Apa mungkin yang pinter dewe Pak Nur Hasan, yang lain jadi salah? Kan tidak mungkin. Satu kelas itu ya nek dikasih diajari rumus logaritma atau Pitagoras, ya yang lain juga tahu gitu loh. Dan itu ada ujiannya. Nek lulus berarti ya sudah memahami semua kan, ngoten nggih. Nah, saya mikirnya gitu. Pikiran saya itu kenapa saya begitu mudah hijrah? Karena dulu saya sudah mikir seperti itu, Ustaz. Jadi saya sudah mikir bahwa wah ini berarti di luar sana yang letting-lettingnya Pak Nur Hasan itu kalau menetapi kebenaran juga bisa masuk surga. Lah kok kita di jamaah ini kok merasa benar sendiri, satu-satunya jalan tunggal harus melalui jamaah ini kan gitu. Itu saya sudah dari dulu sudah konfrontasi, tetapi kok karena doktrin terus jamaah surga terus inilah jalan satu-satunya itu ya sudah terkubur begitu saja. Ditambah tahun 2018 itu ada maklumat. Saya itu termasuk rajin ngaji, seminggu 3 kali di Cilacap itu. Ada maklumat 1. Jadi maklumat itu kan karena kita dulu itu, ya saya sering main ke pondok walaupun saya bukan mubalek ya. Saya dulu sering ikut asrama itu. Dulu itu tahun 2000 itu diberitakan kan di kalangan Islam Jamaah itu bahwa ada 3 generasi penerus kita yang belajar di Mekah, menyambungkan ilmu di Mekah. Karena dulu Pak Nur Hasan itu dari Mekah, makanya ini kita utus ke Mekah. Saya bangga waktu itu, wah bener-bener, wah jamaah ini memang jos banget ini. Ilmunya disambungkan ke Mekah. Wah ini 3 ulama ini nanti kalau pulang wis luar biasa, jadi rujukan kita, ngoten nggih. Tetapi 2018 ada maklumat coba. Maklumatnya yang belajar di Mekah ini tidak boleh mengajar, tidak boleh ngimami, tidak boleh mengasih fatwa, tidak boleh dijadikan rujukan. Ini hati nurani saya atau pikiran saya itu langsung what happened gitu loh. Ada apa nih? Kok ngoten. Jadi langsung saya ada gejolak. Ya. Lah nggih, saya sudah mikirnya enggak kemana-mana, saya ada gejolak. Ada apa nih? Saya sampai ibaratnya penasaran itu sampai tanya-tanya ini Ustadz ini nomor HP-nya berapa? Saya mau telepon begitu itu masih nyari-nyari terus. Kemudian kebetulan pada waktu maklumat 1 ke maklumat 2 itu Ustadz Khalil Bustami itu kan ngasih rekaman-rekaman itu ya, rekaman-rekaman klarifikasi, tabayun itu. Saya ikuti terus perkembangan mereka. Karena mereka itu tidak boleh ibaratnya ngimami atau ngasih dakwah. Beliau kan ngasih rekaman-rekaman yang disebar itu. Saya dapat itu di internet itu, saya cari. Kemudian saya kebetulan dapat nomornya Ustadz Khalil Bustami. Karena ini saya harus nemen-nemen ini, karena saya harus tahu ini ada apa gitu kan.
apakah yang benar adalah akidah kita yang selama ini di Jokam, atau ustadz ini yang tidak dinonaktifkan ini seperti apa ini jalannya atau pendapatnya kan gitu. Kebetulan saya dapat, Ustaz. Saya dapat nomornya Ustadz Khalil Bustami dari teman saya di Jogja. Saya telepon beliau. Ya intinya yang diajarkan di Mekah Madinah, yang diajarkan oleh sekarang yang mengajar Ustadz yang di Mekah itu adalah cucu dari muridnya Syekh Umar Hamdan. Jadi Syekh Umar Hamdan itu ada muridnya Syekh Abdul Husain Rawah apa ya. Kemudian yang setelah itu muridnya itu yang mengajar Syekh Khalil, Syekh Aziz dan Syekh Abdullah Mas'ud ini. Yang diajarkan tidak seperti itu, pengertian jamaah tidak seperti itu. Kemudian kami berusaha untuk meluruskan pemahaman ini ibaratnya pelan-pelan begitu loh. Di dalam pelan-pelan. Karena kalau di Islam jamaah itu kan yang penting dhuwure to nggih. Ru'yah di bawah itu kan ibaratnya kari melu. Nek ada ijtihad apa saja mesti kari melu. Makanya ustadz-ustadz kita itu strateginya adalah dakwah pelan-pelan dari atas. Gitu. Ya di situ mulai katanya dulu itu saya sudah mengawali tahfidz. Itu caranya orang biar membuka wawasan ilmu, tahfidzul Quran. Kemudian mulai diajarkan Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Sampai GU generasi ulamanya yang termasuk Ustadz Sifa itu dikeluarkan itu, konangan itu kan akhirnya dikeluarkan. Nah, itu Ustadz sedikit perkenalan dari saya dan latar belakang hijrah. Jadi saya juga kemudian setelah saya tabayun terus memutuskan untuk hijrah total. Nah, kebetulan istri saya itu belum bisa juga, masih angel juga gitu kan. Jadi saya sempat mau cerai juga, dipisahkan juga. Kemudian sekarang mertua saya juga masih di dalam Islam jamaah. Jadi memang ya nanti semoga Allah memberi hidayah taufik pada beliau, amin. Itu perkenalannya, nanti bisa kita lanjut lagi. Kita langsung ke materi ya. Jadi taksim syariat ini adalah yang diajarkan di Mekah Madinah, yang diajarkan di semua madrasah ya, atau keilmuan Islam itu, atau isinya Quran hadis itu dibagi ini: akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Ya, panjenengan tanyakan ke madrasah yang lain, atau ke teman-teman yang lain yang di luar Islam jamaah, sama semua. Yang di Mekah Madinah juga ini materinya. Jadi Al-Quran itu dan Al-Hadis itu ada unsurnya ini. Kalau dia tidak akhlak dan adab, dia muamalah, ibadah, ada yang paling penting yaitu kaitannya dengan akidah. Ya. Makanya dengan diagram ini nanti kita akan tahu jamaah itu tidak punya akidah atau akidahnya rusak. Ini dari sini. Dari sini nanti saya ceritakan. Kita mulai dari akidah. Akidah di Islam jamaah, ini nyuwun sewu nih, yang masih mungkin masih kental dengan Islam jamaah. Nopo Pak? Islam jamaah akidah itu dalam Jokam dulu, dalam Islam jamaah dulu nopo akidah itu? Pernah diajarkan nggak bahasan akidah? Tidak pernah. Bahkan dulu gurunya Syekh Khalil, Syekh Abdullah Nasri itu adalah wakil rektor Ma'had Karom. Beliau itu ke Wali Barokah, ke pondok pesantren, berkunjung ke sana, silaturahim ke sana. Ini ceritanya ini ulama Aceh datang ke Wali Barokah, tanya kepada pengurus di sana atau yang menemui saat itu, akidahnya di sini di Islam jamaah itu apa? Nggak tahu, katanya malah dikasih kitab begitu. Karena memang coba saya sendiri 33 tahun tidak pernah tuh akidah kita ini apa gitu, nggak pernah. Ya, nggak pernah diajarkan. Bahkan yang diajarkan di materinya Syekh Umar Hamdan, Pak Nur Hasan, kalau memang benar-benar belajar gini ki, yang diutamakan gini ki. Makanya sekarang itu kita perbaiki dulu, kita
kita tanamkan dulu pondasi. Akidah ini adalah pondasi. Ma'asyiral muslimin. Jadi ibarat rumah yang kokoh ini, akidah itu adalah pondasinya. Ya, pondasinya. Lah isi dari akidah itu kurang lebih adalah i'tiqad atau akidah. Kalau akidah secara umum itu maknanya adalah sesuatu yang diikat. Tetapi di dalamnya adalah i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Jadi kalau kita yakin bahwa akidah kita Islam itu di dalamnya itu adalah keyakinan-keyakinan. Antara lain adalah apa? Yang saya tulis di sini, rukun iman. Iman itu kan keyakinan, ya. Di dalam akidah itu adalah apa itu? Kurang lebihnya di dalam akidah itu adalah rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, gitu. Selanjutnya sampai rukun iman yang 6 ini, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, sekarang kaidahnya seperti ini. Siapa saja yang muslim, kemudian dia tidak mempercayai satu saja dari rukun iman yang 6 ini, itu baru dinamakan kafir. Okay? Sampai ibaratnya percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada malaikat. Kepada malaikat tapi tidak percaya kepada Al-Quran. Itu bisa itu yang dinamakan kafir. Jadi kalau kita mengkafirkan atau kita menuduh orang kafir itu tidak boleh sembarangan. Karena i'tiqad itu kan keyakinan di dalam hati. Apa bisa kita, Bapak, Ibu, tahu keyakinan dalam hati? Lah tidak boleh kita mengkafirkan secara serampangan itu. Ada dalilnya. Ayyuma rajulun yaquluna li akhihi ya kafir qad ba'a bihi alaihim akadahuma. Siapa rojul yang mengfonis li akhihi pada sahabatnya itu ya kafir. Hei, fulan kamu kafir ibaratnya. Qad ba'a bihi alaihim akadahuma. Itu kalau dia tidak kafir, ya secara syariat tidak kafir, itu vonis kafir itu membalik pada dirinya. Apa enggak berat sekali mengkafirkan? Berat. Nah ini tidak boleh mengkafirkan ini. Ini nanti adalah salah satu poin kesesatan. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Wan atau Ustadz Budi. Jadi salah satu poin kesesatan nomor 1 dalam Islam Jamaah ini adalah takfir. Suka mengkafirkan yang lain. Padahal kita tidak tahu yang dikafirkan itu benar kafir betul apa enggak. Jangan-jangan cuma tuduhan kita yang serampangan. Dan memang serampangan sekali. Jamaah surga, liane neraka, liane kafir. Gua biu turbo sisan. Apa itu turbo? Nah, dan lain sebagainya. Gitu? Nah, ada yang baru lagi lah. Nah, itu itu. Nah, di antara 6 ini ada yang sangat penting, yaitu iman kepada Allah. Itu yang dinamakan tadi tauhid. Ya, iman kepada Allah itu yang dinamakan tauhid. Nah, tauhid ini ada 3. Apakah pernah diajarkan di dalam Jokam? Tetapi kemarin saya ngisi di ada ibu-ibu Muhammadiyah dan lain sebagainya. Beliau ditanyakan tauhid itu langsung macamnya tahu, definisinya tahu. Kita dulu yang Islam yang ngakune gurune jagat, ilmunya jeduk langit, tapi kita nggak tahu tauhid. Nanti jaminan surga, kuncinya surga, satu-satunya surga, tapi kita tauhid tidak tahu. Nah ini coba kita jabarkan. Yang pertama tauhid itu apa? Tauhid uluhiyah. Uluhiyah dulu. Uluhiyah itu apa? Ifradallah fil ibadah. Menyendirikan Allah atau mengesahkan Allah terhadap ibadah. Jadi kita ibadah itu harus mengkhususkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini cepat saja kalau nanti dibahas satu persatu, nanti setelah ini ada sebenarnya keilmuan berikutnya. Kita itu setelah ini disuruh mengaji kitab tauhid. Walaupun di dalam Bukhari Muslim itu ada nggak kitabul iman, kitabut tauhid? Ada kan? Yang ngaji hadis besar itu. Tapi tidak ada penekanan. Penekanan, oh ini loh sedulur yang paling penting. Kan ngoten.
Karena mereka tidak tahu, loh ini yang paling pentingnya cuma jamaah kan gitu kan. Padahal di dalam kitab Kutubus Sittah itu ada kitab khusus tentang tauhid, bab khusus tentang tauhid. Ulama juga mengemas khusus bab tauhid. Nah, setelah kita belajar kitab-kitab itu, ternyata kitab tauhid itu banyak sekali. Dan memang itu yang ibaratnya yang dipelajarkan yang paling utama oleh Syekh Umar Hamdan, guru-guru Pak Nur Hasan, ya kitab tauhid itu. Di Jukam tidak diajarkan. Ya, wallahu a'lam, itu apakah beliau mengerti dan kemudian tidak ditularkan atau memang Tahu dia tapi disembunyikan. nah, ya nanti kita coba, nanti ada yang Ustadz Wawan mungkin yang bisa menerangkan apakah memang yang jelas yang diterima oleh masyayikh kita itu seperti itu. Kitab tauhid, ya. Kemudian yang kedua tauhid apa, Bapak? Tauhid rububiyah. Ya, yaitu rububiyah apa? Ifradallah fil khalqi wal mulki wa tadbir. Mengisahkan Allah dalam khalqi, dalam yang hal menciptakan. Jadi kita harus mengakui ya, bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya. Langit, bumi, antariksa dan lain sebagainya. Wal mulki, dia juga sebagai raja. Wa tadbir, dan dia memelihara. Nah, ini pernah nggak diajarkan di Islam Jamaah? Nggak pernah. Tidak pernah. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mengakui apa itu Allah itu sebagai zat yang apa itu menciptakan, kemudian merajai dan memelihara alam semesta ini. Yeah. Jadi nggih, jadi tahu tuh. Jadi kafir Quraisy itu, Pak. Nggih, kafir Quraisy itu waktu Nabi diutus itu, di situ Nabi diutus di kalangan kafir Quraisy itu, di situ ada berapa berhala? 360 berhala, 360 Tuhan. Di kalangan waktu Nabi diutus itu, di Mekah itu, di dalam Ka'bah itu Tuhannya 360. Tugas Nabi yang paling utama adalah mentauhidkan mereka. Jadi mengembalikan kepada Tuhan yang satu. Tetapi waktu itu Abu Jahal ya, kemudian tokoh-tokoh kafir Quraisy itu percaya pada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya percaya bahwa Allah itu yang menciptakan, bahwa Allah yang merajai, itu percaya. Tetapi dia tidak mau tauhid uluhiyahnya. Dia tidak mau ibadahnya khusus kepada Allah, itu nggak mau. Makanya dia ada ibadah yang berhala, kesyirikan dan lain sebagainya. Itu apa ibaratnya dia meyakini bahwa itulah agama-agama bapak-bapak mereka. Nah, itu tugas Nabi adalah tauhid uluhiyah. Dan kemudian yang ketiga apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, di dalam Jumatan, khutbah Jumat kan ada itu. Fi rububiyatin wa asma'ihi wa sifati sahadatan mubara'atan minas syirki wa taskuki salimah, itu kan ada, Pak, tapi tidak dipelajari. Coba di Jumatan yang masih sok Jumatan di dalam, kan ada itu di apa itu yang di khutbah Jumat itu. Tauhid asma wa sifat apa? Ifradallah fi asma'ihi wa sifatihi marodati ala kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Jadi dia mempercayai sifat-sifat Allah, ya, asma-asma Allah sesuai dengan yang ada di dalam kitab dan Rasul. Di dalam kitab Allah, asma wa sifat ini apa? Laisa apa itu kamislihi sayin wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Dan Allah itu adalah samiul basir, zat yang mendengar dan melihat. Ya. Nah, ini adalah tauhid ini yang diajarkan. Sekarang saya akan menyampaikan. Tadi di depan saya menyampaikan bahwa tauhid ini kuncinya surga. Tentunya Bapak Ibu butuh bukti nggak? Butuh buktinya apa, Mas? Tauhid itu kok kuncinya surga, ora berimam, berbaiat, bertoat. Buktinya apa? Coba kita lihat tarik atau sejarah itu. Pada saat paman Nabi ini asmane sinten? Abu Thalib itu mau meninggal. Coba,
mau meninggal sakaratul maut itu, kemudian Nabi didatangkan dan Abu Jahal, Abu Umayyah didatangkan di situ. Apa yang dikatakan Nabi pada saat itu? Ya ami, kul la ilaha illallah. Ahaju laka bil kalimat indallah. Hei pamanku, jenengan cukup mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan kalimat tauhid itu. Ya kan? Mengakui Tuhan selain Allah. Ahaju laka bihil kalimah indallah. Aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat itu. Coba, kalimat yang begitu agung itu, ibaratnya cukup orang menyelamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, cukup dengan kalimat tauhid. Ya, tapi pada saat itu, yang dilakukan Abu Jahal apa? Langsung masih mempengaruhi atal giba ala milati Abu Muthalib. Apakah kamu malu dengan agama bapak-bapak mau dulu? Kamu mau mengucapkan itu? Ya kan? Diulang-ulang terus. Akhirnya pada sampai wafatnya karena dia malu terhadap Abu Jahal, Abu Umayyah, sampai tidak bisa mengucapkan itu. Dan pada surat ada Nabi mendoakan, dan akhirnya sama Allah dilarang kan untuk mendoakan orang musyrik. Nah, ini saja ibaratnya talang patinya Nabi itu dikasih keringanan karena Nabi waktu itu memang ini adalah menolong Nabi, melindungi Nabi. Itu dikasih keringanan di neraka dengan siksaan yang paling ringan. Gitu. Insya Allah sudah paham semua. Itu satu. Yang kedua, coba pada saat nanti insya Allah kalau sudah mulai mengkaji sejarah. Karena di dalam Islam Jamaah itu sejarah yang dikaji itu bukan sejarahnya Nabi Muhammad. Gitu. Sejarahnya muasisnya Pak Nur Hasan. Gitu. Tapi begitu kita sudah tahu, sekarang itu kita sudah mulai mengaji namanya Sirah Nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi. Kemudian di dalam Sirah Nabawiyah itu ada pas perang Uhud, insya Allah. Di perang Uhud itu mungkin nanti kalau ceritanya agak lama, langsung saja pada saat selesai perang Uhud itu, kan kalau Nabi itu kan di Madinah itu ada orang musyrik itu juga membantu. Jadi Nabi hijrah ke Madinah itu di situ membuat kesepakatan dengan orang musyrikin Madinah, namanya Piagam Madinah. Antara lain satu isinya adalah saling bahu-membahu di situ. Ibaratnya membaur, nanti kalau sampai ada yang menyerang saling membantu, terutama juga terjadi di perang Uhud. Jadi ternyata ada orang musyrik ini yang ikut ke perang Uhud ini, karena memang perjanjiannya kan seperti itu di Piagam Madinah, ada yang ikut ke perang Uhud. Nah, kebetulan pada perang Uhud ini umat Islam menderita apa? Kekalahan, banyak kekalahan karena tidak taat dengan perintah Nabi untuk turun ke gunung itu kan, menderita kekalahan. Nah, pada saat kalah itu ada satu orang musyrik yang pada saat itu ditemukan teman-temannya di situ. Loh, kamu kan, saya agak lupa nama beliau ini siapa. Loh, kamu kok si Fulan ini, kok bisa ikut kamu? Dia menjawab, nanti insya Allah kalau bapak-bapak sudah itu nanti bisa dikajikan Ustadz Budi atau Ustadz Wawan Sirah Nabawiyah ini. Ada betul ini. Jadi, kok kamu bisa ikut ke sini? Dia jawab gini, aku mencintai Islam dan aku mencintai Nabi Muhammad. Dan saya sekarang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau wafat di situ. Kemudian peristiwa ini diceritakan kepada Nabi. Nabi ada orang kafir musyrikin Madinah yang ikut perang, kemudian dia sempat mengucapkan syahadat sebelum akhirnya mereka meninggal. Akhirnya dia meninggal. Apa kata Nabi? Innahu min ahlil jannah. Orang itu adalah termasuk ahli surga. Coba. Ini belum pernah sholat loh. Musyrikin pernah sholat. Belum pernah puasa. Enggak berjamaah, enggak berbeat ini. Jangankan berbeat, sholat aja enggak pernah. Masuk. Nah, enggak masuk dalam, imam berbeat bertoat, wong seketika itu mengucapkan syahadat langsung dihukumi
Jangan-jangan nggak kenal 5 bab, nggak ada di situ 5 bab. Lah ini buktinya bahwa kalimat tauhid itu adalah mengantarkan kita ke surga. Ada satu lagi contoh. Nanti di dalam hadisnya nanti insya Allah kapan-kapan saya sampaikan. Jadi nanti di akhir zaman itu, di mana syariat Islam itu sudah mulai luntur. Jadi nanti ada satu golongan itu yang dia mengucapkan syahadat. Dan dia mengaku, kok kamu ngucapin seperti itu? Saya itu tahu bapak-bapak saya dulu kayak pernah kayak ngene iki. Dan dia tidak sholat, tidak apa itu, baiat barang, tidak. Jadi tidak, tapi dia hanya mengucapkan syahadat itu, ya. Sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini mengucapkan meriwayatkan bahwa dia termasuk ahli surga. Itu nanti kita sampaikan hadisnya, insya Allah saya dilupakan. Ya, insya Allah begitu. Jadi di akhir zaman itu juga kalau dia bisa mengucap tauhid, kalimat tauhid, ya, itu cukup untuk menyelamatkan dia terhadap neraka. Insya Allah itu ya yang pertama rukun akidah. Nah, akidah ini benar-benar harus kita pelajari, Bapak Ibu ya. Kita pelajari, kita perdalam. Saya setelah hijrah ini sebenarnya malu. Begitu saya suruh berbaur dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman, apalagi kemarin saya di Nahdien itu, beliau sangat paham masalah ini. Ya. Hanya kita aja yang dulu merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Tauhid saja yang benar kuncinya masuk surga kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah jamaah, gitu. Insya Allah ada nanti sesi pertanyaan nanti ya. Nanti sesi pertanyaan yang menjawab bukan hanya saya, nanti ada Ustadz Budi dan Ustadz Tawan dan Ustadz Mariono dan Ustadz Yusuf. Kemudian yang kedua ibadah. Jadi yang pertama akidah, ibadah. Nah, ibadah ini adalah apa? Kalau akidah pondasi. Kalau ibadah ini adalah ibaratnya adalah tiang atau ini bangunannya. Ya. Bangunannya atau yang sering kalau akidah itu namanya adalah usul. Usuluddin, usul. Kalau ibadah ini adalah furuk. Ini dulu bahasan-bahasan yang sangat enggak ada di dalam Islam jamaah, nggih. Ibadah itu adalah furuk atau ibaratnya kalau bangunan ini adalah tiangnya atau temboknya untuk menyanggai. Nah, di dalam ibadah itu sebenarnya ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan secara terperinci, seperti di sini, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu adalah ibadah mahdoh. Lah ibadah ghairu mahdoh itu adalah apa saja yang Allah itu ridho padanya, itu juga ibadah. Misalkan kita ketemu dengan ikhwah kita atau sahabat kita, kemudian kita senyum, itu termasuk ibadah, Allah ridho. Ya. Atau kita melakukan menolong orang di jalan dan lain sebagainya. Itu kan tidak terperinci syariatnya. Beda dengan sholat, puasa, zakat, haji ya. Jadi ibadah ghairu mahdoh itu apa saja yang Allah juga ridho dengan perbuatan itu. Nah, kaidahnya seperti ini, Bapak Ibu. Siapa saja yang sengaja menentang, mengingkari, yaksi terhadap ibadah ini, terhadap syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dia sudah tahu tapi dia mengingkari, itu baru namanya kafir. Jadi kalau di ibadah itu tadi tidak yakin satu saja, itu sudah kafir. Yang kedua, ini dia tahu syariat ini syariat dari Allah, tapi dia sengaja mengingkari. Misalkan tidak mau zakat, ini terjadi pada saat setelah Nabi meninggal itu, namanya Yaumil-Iddah ya, hari kemurtatan. Banyak sekali kaum-kaum yang murtad setelah Nabi meninggal itu, nggak mau bayar zakat. Itu sudah kafir itu hukumnya. Jadi kita mengkafirkan itu ada kaidahnya gitu loh. Lah kalau kita nggak mempelajari seperti ini, akhirnya kita mengkafirkan itu serampangan, gitu. Serampangan kayak tadi, kok di luar jamaah, padahal dia masih akidahnya benar, ibadahnya benar, tapi kita kafirkan. Jadi nanti setelah insya Allah sudah hijrah,
Nanti ada namanya kitab yaitu Nawaqidul Islam. Hal-hal yang merusak keislaman. Nah, tetapi kita sebagai orang kaidah mengkafirkan itu seperti ini. Kalau kita tahu orang itu melakukan kekafiran atau melakukan hal yang merusak Islam, baru boleh kita kafirkan. Seperti ini, saya melihat orang itu menyembah berhala. Nah, itu baru boleh kita kafirkan. Tetapi kalau dia baru ibaratnya di dalam hati, keyakinan, kita nggak boleh mengkafirkan sembarangan itu. Tadi dalilnya sudah ada. Nah, di dalam Islam jamaah itu melakukan hal itu. Dan yang melakukan hal ini adalah namanya golongan Khawarij. Golongan Khawarij itu apa? Ya golongan yang ancamannya nanti menjadi kilabunar, ya. Anjing-anjingnya neraka. Nah, itu kita termasuk situ ya, Islam jamaah itu. Nah, gimana Ustaz? Gimana seperti itu? Tapi kita tidak mengenal seperti itu. Makanya kita sebenarnya yang dimaui ustadz-ustadz kita itu, tolong jangan mengkafirkan serampangan, ya. Karena itu bahaya sekali. Akidahnya Khawarij itu bisa membalik ke kita dan lain sebagainya. Ancamannya yang besar. Ya. Jadi itu yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Islam jamaah itu masih suka seperti itu. Dan semoga kita yang di sini bisa selamat dari akidah itu. Amin. Insyaallah. Ya. Selanjutnya ini tadi akidah sudah, ibadah. Taksim syariat berikutnya adalah pembagian syariat berikutnya adalah muamalah. Nah, ini muamalah ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Namanya juga muamalah, apa? Interaksi antara orang dan orang, ya. Ya, di dalamnya macam-macam, ada pernikahan, perceraian, jual beli, buyuk itu kan interaksi. Utang piutang. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah terus. Sudah belum? Jadi ibadah kepada Allah. Saya dulu itu sebelum hijrah itu memang sudah punya keyakinan seperti itu. Pak Nur Hasan itu belajar di Mekah.